Salam sejahtera untuk kita semua. Kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Kesaksian Orang Samaria. Mari kita datang kepada Tuhan sejenak. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala berkat penyertaan Tuhan sepanjang hari kerja kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan pendalaman pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong hati pikiran kami boleh mengerti inti daripada pelajaran ini Tuhan. Memberkati kami semua, mohon ampun dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Yohanes 4, kita bisa mengikuti cerita tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan Samaria ini adalah orang yang dahaga akan kebenaran, haus jiwanya. Dia bertemu dengan Yesus. Yesus membuka percakapan, dan perempuan Samaria ini seperti kebanyakan orang pada umumnya, hidupnya tidak merasa puas dan tidak tahu caranya bagaimana memuaskan, membahagiakan hidupnya. Kebanyakan orang dunia berpikir untuk mencapai kepuasan hidup adalah dengan hal-hal duniawi, dengan uang, harta yang banyak, semuanya dapat dibeli. Itulah kebahagiaan, kepuasan hidup. Atau dengan kedudukan, pangkat, atau kekuasaan, maka semuanya mudah. Itulah kepuasan hidup. Ada juga yang dengan ketenaran, kemasyuran, dipuji-puji orang, membuat manusia puas dalam hidupnya. Ternyata wanita Samaria ini mencoba mendapat kepuasan hidup dengan berganti-ganti pasangan hidup. Sampai 5 kali dia berganti-ganti pasangan, dan pasangan yang terakhir pun bukan suami yang sah, dan dia tidak merasakan kepuasan hidup. Lalu Yesus menawarkan kepada perempuan ini. Kita buka di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Memberikan kepadamu air hidup. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Artinya, barang siapa minum air di sumur Yakub ini, akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air hidup. Kalau diminum, maka yang minum tidak akan haus lagi. Apakah itu? Air apakah itu? Tidak lain, air hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri.
Perempuan Samaria itu sebenarnya menantikan, merindukan Mesias. Ya. Kita baca ayat 25. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Perempuan itu mengharapkan Mesias yang dinanti-nantikan itu akan memberikan kepuasan hidup. Dan sekarang ayat berikutnya, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Apa yang dinanti-nantikan perempuan Samaria ini sudah di depan mata. Sudah tinggal mengambil, menerima saja. Namun, untuk menerima Yesus sebagai Mesias, perempuan Samaria ini harus mengakui dosa-dosanya, menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Ya. Dikatakan di sana ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan ini mempunyai 5 suami dan sekarang pun bukan suaminya. Perlu mengakui ini dan menyesali. Lalu sahut perempuan itu ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Saudaraku, saat itu perempuan Samaria itu terima Yesus. Ada perubahan dalam hidupnya, dalam jiwanya. Dia merasakan kepuasan, sudah memiliki Mesias. Dan hatinya dipenuhi dengan kasih Yesus. Lalu perempuan ini lupa dengan tempayan yang disiming air untuk dibawa pulang. Dia lari ke kampungnya, ke desanya, memberitahukan kepada orang-orang, mengajak orang-orang untuk melihat Yesus. Air hidup yang telah diterima perempuan Samaria ini menjadi mata air yang terus-menerus memancar, yang boleh dinikmati orang lain. Kita bisa baca di dalam ayat 39 sampai 41 di mana banyak orang yang yang kemudian datang kepada Yesus, melihat dan percaya kepada Yesus. Saudaraku, orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula. Penerima itu telah menjadi pemberi. Orang rahmat Kristus dalam jiwa adalah bagaikan mata air di peladang belantara yang terus-menerus memancar dan dapat dinikmati orang yang haus agar tidak binasa. Saudaraku, murid-murid Yesus tidak tahu bahwa di daerah Samaria adalah panen yang sudah siap untuk dituai. Murid-muridnya itu enggan ke daerah Samaria karena orang Yahudi tidak bisa bersosialisasi dengan orang Samaria. Tetapi di sana Yesus tahu banyak jiwa yang akan diselamatkan. Saudaraku, mungkin di sekitar kita tanpa kita duga ada orang-orang yang haus kebenaran. Murid-murid tidak tahu, yang tahu Yesus. Oleh sebab itu, berdoalah kepada Yesus.
minta petunjuk kepada siapa iman kita harus dibagikan, kepada siapa kita bisa bersaksi untuk memancarkan air hidup itu kepada orang-orang yang dahaga, haus kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh menjadi air hidup bagi orang lain. Tuhan memberkati.